Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini kita diberi keselamatan, kesehatan, serta keberkahan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, arti, dan jenis daripada norma itu. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini diharapkan memiliki tujuan, yaitu tujuan pembelajaran kali ini adalah, atau tujuan dalam penyampaian materi kali ini adalah memahami serta mengaplikasikan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Untuk yang pertama yaitu arti dari norma. Norma adalah aturan yang terdapat di lingkungan masyarakat. Nah, aturan yang terdapat di lingkungan masyarakat itu otomatis secara tidak langsung harus dipatuhi, harus diikuti bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam norma itu sendiri. Nah, di sini ada perbedaannya antara norma dengan hukum dan juga persamaannya. Kita bahas yang persamaannya terlebih dahulu, yaitu sama-sama merupakan aturan yang harus dipatuhi, yang harus ditaati tanpa kecuali. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya antara norma dengan hukum adalah, kalau norma itu aturan yang terbentuk dengan sendirinya yang berada di lingkungan masyarakat. Itu norma. Kemudian hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah yang secara otomatis tanpa kecuali pula harus ditaati dan dipatuhi. Cuma di sini yang membedakannya yaitu jenis sanksinya. Kalau sanksi peraturan yang diberikan oleh negara, yaitu misalkan tak kala kita melakukan suatu kesalahan, sanksinya itu dipidana, dipenjara gitu ya. Kemudian diberikan sanksi. Nah, kalau aturan yang terdapat di masyarakat yang disebut dengan norma, tak kala kita tidak mematuhinya atau melanggar norma itu sendiri, sanksinya itu bukan di penjara, tapi melainkan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap si pelanggar atau orang tersebut yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap norma. Nah, misalkan kita memiliki perilaku yang menyimpang, yang melenceng dari aturan norma itu sendiri. Nah, kemudian sanksinya itu bisa berupa sanksi sosial tadi, misalkan digosipkan, diguncingkan, kemudian dikucilkan. Nah, itu sanksi yang diberikan oleh masyarakat. Itu dilihat dari segi perbedaannya antara norma yang ada di masyarakat atau aturan, kemudian norma atau aturan yang dibuat oleh negara. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis norma. Yang pertama, norma agama, yang artinya adalah aturan atau ajaran yang berasal dari ajaran agama. Misalkan kitab suci Al-Quran, atau misalkan kitab suci agama yang lainnya, yang otomatis secara tidak langsung itu merupakan bagian atau rujukan yang harus ditaati sebagai pedoman hidup bagi umat itu sendiri. Nah, itu arti dan contoh dari norma agama. Kemudian yang kedua adalah norma hukum. Artinya norma hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah. Misalkan KUHP, undang-undang, TAP MPR. Nah, secara tidak langsung itu juga harus menjadi bagian dari masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, norma kesusilaan. Artinya aturan yang bersumber dari hati nurani, di mana contohnya adalah kejujuran. Tak kala seseorang melakukan kejujuran atau ketidakjujuran, itu hati nurani tidak bisa dibohongi, sekalipun di mulut berkata lain gitu.
Itu yang dimaksud dengan norma kesusilaan. Kemudian yang keempat itu adalah norma kesopanan. Artinya aturan yang bersumber dari masyarakat. Misalkan salah satu contohnya adalah tak kala kita bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di situ ada aturan-aturan tersendiri yang harus kita patuhi, yang harus kita jaga supaya terjalin keberlangsungan hidup yang baik antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, betapa pentingnya ini sebuah norma bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang banyak, yaitu tujuannya adalah untuk menjalin rasa persatuan, saling toleransi antara umat beragama, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Dan keberagaman itu adalah merupakan dari bagian kehidupan kita. Nah, di situ kita dituntut untuk saling menjaga dan bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.